Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alisa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Islam terkemuka pada masanya, yakni yang sering disebut dengan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri, atau disingkat dengan Ibnu Sirin, karena pada masa itu orang-orang sekitarnya memanggil beliau dengan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah salah seorang tokoh ulama ahli fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi serta atas kesalehannya. Ibnu Sirin dikenal sebagai salah satu pelopor ilmu interpretasi mimpi dalam Islam. Dia menggabungkan pengetahuan linguistik, kebijaksanaan, dan wawasannya yang memungkinkannya menjadi pemimpin dalam seni ini. Dan pada masa itu, Ibnu Sirin dianggap mirip dengan Nabi Yusuf pada masanya. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sirin melalui video yang akan saya tampilkan. Abu Bakar al-Basri atau Muhammad bin Sirin yang dikenal sebagai Ibnu Sirin. Beliau adalah salah satu pelopor ilmu interpretasi mimpi dalam Islam, atau bisa disebut juga sebagai penakwil mimpi, penerjemah mimpi. Karena beliau mempunyai cara-cara seperti menggabungkan pengetahuan linguistik, kebijaksanaan, dan wawasan yang memungkinkan menjadi pemimpin dalam seni itu. Ibnu Sirin lahir di Basra pada tahun 653 Masehi, kemudian wafat di Basra pada tanggal 12 Januari tahun 729 Masehi. Beliau menetap di Basra kurang lebih selama 76-77 tahun, sehingga sudah terkenal di kalangan rakyat Basra bahwasanya beliau adalah tokoh muslim terkemuka di sana karena sifat baiknya, kesolehannya, dan juga keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada hamba-hamba yang soleh. Semua itu karena taufik dan hidayatnya. Berikut beberapa tafsiran mimpi yang dilakukan oleh Ibnu Sirin. Dari Ibnu Mubarak bin Yazid al-Basri rahimahullahu berkata, seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, aku bermimpi seolah-olah diriku terbang di antara langit dan bumi. Ibnu Sirin berkata, kamu adalah lelaki yang banyak keinginannya. Dan Abu Qolabah rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, aku bermimpi seolah-olah aku kencing dengan mengeluarkan darah. Kemudian Ibnu Sirin berkata, apakah kamu menjima istrimu dalam keadaan haid? Kemudian orang itu menjawab, ya. Beliau berkata, takutlah kepada Allah dan jangan kamu mengulanginya. Itulah beberapa tafsir mimpi yang dikemukakan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ketika beberapa orang meminta pendapatnya tentang keanehan mimpi-mimpi mereka. Berikut ini adalah contoh-contoh kitab karangan dari Ibnu Sirin. Buku utamanya adalah A Concise Guide for the Interpretation of Dreams yang dianggap sebagai referensi penting hingga saat ini. Meskipun demikian, rujukan Ibnu Sirin dalam penafsirannya masih samar sampai hari ini dan belum ditinjau cukup melalui penelitian untuk menjelaskan bakatnya di bidang ini. Yang jelas adalah bahwa beliau menafsirkan mimpi berdasarkan makna semantik langsung. Karya buku beliau pun sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, contohnya dalam bahasa Inggris yang berjudul The Interpretation of Dreams. Ibnu Sirin merupakan salah satu tokoh muslim terkemuka pada masanya. Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama fikih dari Basrah. Beliau terkenal dengan kewaraannya, jujur, dipercaya, luas akan ilmu pengetahuan, baik budi pekertinya, serta sangat dihormati. Beliau juga adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Dari Asy'ad, beliau berkata, jika Ibnu Sirin ditanya tentang halal dan haram, maka wajahnya berubah hingga Anda bisa mengatakan bahwa seolah-olah dia bukanlah orang yang Anda lihat sebelumnya. Muhammad bin Sirin sangat tegas terhadap ahli bid'ah dan pemimpin-pemimpin yang dolim. Dijelaskan dalam suatu hadis, yaitu dari Syuaib bin al-Habhab, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Sirin, apa pendapatmu tentang meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah? Kemudian beliau berkata, janganlah kalian mendengarkan apapun dari mereka dan jangan menghormati mereka. Dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya beliau benar-benar tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. Sebagai ahli fikih yang istiqomah berpuasa, Ibnu Sirin selalu melakukan puasa sehari dan hari berikutnya tidak. Beliau juga mempunyai 7 wirid yang jika tidak sempat dibaca di malam hari, beliau melakukannya di pagi hari. Beliau selalu berkata-kata lirih kepada ibunya. Dari Ibnu Aun dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Sirin berkata, 3 hal yang tidak akan membuat mereka susah, baik budi pekerti, tidak menyakiti orang lain, dan menjauhkan diri dari keraguan atau yang meragukan. Di antara orang-orang yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin adalah Asy-Sya'bi, Al-Auza'i,
Ashim al-Ahwal, Malik ibnu Dinar, dan Khalid al-Hajha. Karyanya antara lain adalah Tafsir al-Ahlam, Tafsirul al-Ahlam, Tafsirul al-Ahlam Kabir, dan Tafsirul al-Ahlam, dan lain-lainnya. Dari sini kita dapat mengambil suri tauladan dan sifat dan sikap Ibnu Sirin, ketegasannya, pendiriannya yang kokoh, dan kesalihannya menjadikan kita sadar bahwasanya sifat dan sikap yang baik akan membawa kebaikan, dan jika kalian meragukan perbuatan baik itu, maka kebaikan juga akan meragukan kalian. Nah, dari sini kita dapat mengetahui sedikit biografi dari Ibnu Sirin, bahwasanya beliau adalah seorang ahli penafsir mimpi pada zamannya dan juga seorang yang soleh pada zamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.